Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihil azimah wa atayahul jasimah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, bapak-bapak, ibu-ibu, calon-calon tamu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah masih berikan kita nikmat sehat, afiat, panjang umur. Nikmat yang paling terbesar adalah ya ini, Pak, nikmat ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama mengatakan, buat apa panjang umur tapi tidak taat kepada Allah? Lakana mautu ahwan, kematian lebih baik. Jadi panjang umur tapi taat kepada Allah, itu manusia paling beruntung. Selawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Sayyidina wa Maulana Muhammad. Mudah-mudahan kita menjadi ummatul khairul ummah, umat yang terbaik bagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terutama staf daripada Dream Tour Haji Encep, Mundar Mandir Guru Ketriskaan Madinah Mekah ya. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang manasikul umroh simpel saja, singkat saja. Mau 1 jam jadi, setengah jam jadi, 15 menit beres, tergantung permintaan. Namanya manasik umroh kan simpel, Pak, Bu. Orang tinggal ngikutin mutawif muter, kita muter, mutawif selesai, kita selesai, beres, udah, ya kan? Nah, yang terpenting dalam manasikul umrah itu apa sebenarnya? Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya mau tanya, umrah kan ada yang kayaknya ada beberapa kali, ada beberapa nih, bukan beberapa kali, yang nanti ini kan ada berangkat tanggal 1, ada yang tanggal 8, ada yang tanggal 15, kalau salah ya, ada yang tambahan. Yang umroh pertama kali nih, besok nih, saat ini ya, umroh pertama kali nih, dari dia lahir sampai ini, besok umroh pertama kali. Nah, umroh yang pertama kali hukumnya wajib atau sunnah ya? Umroh yang pertama kali hukumnya wajib atau sunnah? Wajib, betul, wajib. Dalilnya dalam ayat Quran, wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakan haji dan umroh karena Allah. Tidak ada satupun haji yang tidak dikerjakan tanpa umroh. Apabila ada orang melaksanakan ibadah haji tidak melaksanakan ibadah umroh, maka hajinya tidak akan pernah sempurna sampai kapanpun, harus dibayar. Ya, kali ada pelaksanaan pergi haji nih, setelah pergi haji kan baik haji tamatu atau ifrad atau qiran, itu semuanya ada umrohnya, Pak. Misalkan dia haji ifrad nih, ya kan haji lebih dulu baru umroh. Habis melaksanakan pergi haji, dia pulang aja ke Indonesia. Sempurna nggak hajinya? Nggak sempurna. Sampai kapanpun harus dibayar. Sebelum sempat bayar dia meninggal, ahli warisnya harus gantikan. Nggak sempat juga, harus suruh orang bayar untuk membadalkan biar umrohnya sempurna. Nah, makanya umroh hukumnya wajib seumur hidup sekali. Umroh kedua, haji kedua, umroh ketiga, haji ketiga hukumnya sunnah. Cuman yang pakai gelar kan di haji doang. Ada yang di depan gelarnya umroh pulan, nggak ada. Adanya haji pulan, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, oke. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa ya umroh dan haji itu adalah puncak daripada seluruh ibadah. Ya, ada ibadah badaniyah mahdhah, ada ibadah badan tok, contohnya sholat. Ya, ada ibadah maliyah tok, ibadah harta tok, apa? Zakat. Ada ibadah badaniyah qalbiyah, puasa harus niat. Ya.
Nah, dalam ibadah umroh badaniyah, kolbiyah, ruhiyah, maliyah semuanya masuk Pak di situ. Oleh karena itu ditaruh oleh Allah di rukun Islam yang ke-5. Ya, ke-5 karena ibadah pun puncak. Ya, yang ketiga. Ya. Kenapa juga ditaruh di rukun Islam yang ke-5? Karena ibadah umroh lebih luas dari ibadah haji adalah sebagai mata pelajaran buat kita. Bapak, Ibu renungkan kira-kira yang kurang dalam kehidupan kita ini apa? Atau yang kurang buat bekal kita nanti di akhirat itu apa? Ya, kurang modal, kurang uang, bisnis macet. Ya, kita masih suka marah-marah, masih sombong, masih banggakan diri. Ya, masih itu tinggal belajar Pak di dalam ibadah umroh. Karena ibadah umroh dari niat, dari memakai kain ihram sampai kita tahallul lebih luas dalam ibadah haji, sama saja dari kita lahir sampai kita meninggal. Ada Pak di sini. Ya, tinggal kita mengambil. Maka saya selalu meminta kepada jamaah umroh, terutama jamaah haji, itu saya minta untuk muhasabah diri. Gunakan kita selama di Madinah atau di Mekah minimal sehari itu 10 menit aja Pak untuk berpikir, merenung gitu, biar ada hasilnya. Kan banyak orang setiap tahun 3 kali umroh, ada yang setahun sekali umroh, haji 5 tahun sekali, tapi begitu-begitu aja. Tapi ada yang umroh sekali langsung dia dapat modal besar, buat baik modal dunia maupun modal akhirat. Ya, ada yang pernah ikut programnya Pak Ari Ginanjar, YSku? Belum ya? Nah, itu dulu kita discuss di situ Pak. Ya, beliau mendapatkan sesuatu yang manfaat itu. Sampai dibuka mata hatinya oleh Allah, dilihat rotasi perputaran di tawaf itu sampai dituangkan di dalam cover bukunya. YSU Emotional Spiritual Question yang punya menara 165 hijau ya. Nah, itu Bu, manfaat renungan. Sehingga dituangkan menjadi ya, motivator yang begitu dahsyat. Oke, selanjutnya. Ya. Ibadah umroh lebih luas dari ibadah haji adalah orang-orang yang menjadi pilihan Allah. Dalam hadis Nabi, al-hujjaj wal umar wafdullah. Orang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh mereka adalah orang-orang pilihan Allah. Ya, pilihan. Bisa undangan, bisa tamu Allah. Baik undangan, pilihan, tamu Allah itu adalah orang-orang khusus Pak. Bapak Ibu bikin resepsi, kira-kira yang diundang yang kenal atau yang nggak dikenal? Yang kenal lah. Kalau yang nggak dikenal diundang modal habis, bangkrut Pak, habis-habisan gitu. Ya, pasti yang kita kenal. Oke, saya punya satu ilustrasi. Mudah-mudahan sebelum kita masuk, ini intermezzo aja Pak. Ya, nah, Mas siapa namanya? Angga. Berangkat tanggal 20. Oh ya. Yang ke Madinah lebih dulu ya. Jadi Mas Angga ini tiba-tiba dapat amplop besar, datang ke rumah Mas Angga. Bukan pakai langsung kiriman via pos atau ini segala macam, tapi orang khusus yang datang ke rumah. Apa ini amplopnya lain dari amplop biasa? Mas Angga buka itu talinya. Di dalam ada satu lembar warnanya krem, ada garis emas halus. Di tengahnya ada lambang Garuda Indonesia. Mas Angga buka. Perihal undangan garis ya garing tanggal bulan tahun. Situ tertulis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, salam serta salam. Dengan ini saya mengundang secara khusus dan resmi kepada Mas Angga untuk hadir pada tanggal 20 Oktober. Jam 10 pagi bertempat di Istana Republik Indonesia. Yang mengundang secara khusus dan resmi adalah Presiden Republik Indonesia. Pas 20 Oktober lagi Presidennya baru diundang, ya kan? Nah, itu khusus dari 270 rakyat juta Indonesia, ya, 270 juta rakyat Indonesia, Mas Angga diundang secara khusus dan resmi. Kira-kira perasaannya apa? Senang, bangga. Pertama kali yang Mas Angga lakukan apa kira-kira?
Mudah-mudahan itu Mas. Tapi kalau orang rakyat Indonesia, saya nggak percaya yang pertama kali dilakukan bersyukur. Mudah-mudahan Mas Angga di luar dari kebiasaan rakyat Indonesia. Biasanya rakyat Indonesia kalau pertama kali dapat surprise, undangan seperti itu atau yang membahagiakan, yang pertama kali dilakukan bukan sujud syukur. Biasanya ambil handphone Mas. Mudah-mudahan Mas Angga di luar dari kebiasaan rakyat Indonesia, dipoto, taruh di status, ya, wah bergembira, bangga. Siapa yang nggak bangga diundang resmi oleh orang nomor 1 di Republik ini? Setelah itu pasti Mas Angga melakukan persiapan. Apa diantaranya? Sewa baju, beli baju, jahit baju yang layak masuk ke istana. Yang kedua, cari kendaraan yang layak masuk ke istana. Sewa atau pakai mobil kita yang paling mewah. Atau kita pinjam punya teman, ya nggak mungkin kita ke istana pakai ojol. Yang ketiga, pede Mas, setel yakin. Wah, nambah undangan. Coba kalau sekarang Mas Angga langsung ke istana, nggak usah langsung ke istana Pak, baru sampai Kawat Berduri aja. Ngapain Mas? Ini kawasan steril, minggir. Tapi tanggal 20 Mas Angga dapat undangan resmi, pede, nggak pakai minggir-minggir, sampai langsung masuk ke depan pintu gerbang sampai di pos pas pampres. Pagi Mas, pagi. Ada apa? Saya Angga. Oh, silakan Pak. Namanya udah ada, baru sebut nama aja sudah. Hormat langsung. Itu dikawal Mas mobil, ya, dibukakan pintu, ganti mobil yang kecil yang buat main golf, dihantarkan langsung depan istana. Depan istana presiden udah diri. Kita belum sampai, presiden udah nungguin. Tuh kalau undangan resmi Mas. Nggak pakai kita yang nungguin kan paling sumpah Mas, tapi kita yang ditunggu. Turun. Ketika turun, salaman, disiapkan tempat yang mewah, table yang indah, makanan yang nikmat. Tunggu presiden, nggak mungkin ketemu presiden gelar tikar. Singkat cerita, setelah bertemu, apakah pulang dengan tangan hampa? Enggak. Minimal aja presiden nawarkan, Mas Angga mau apa dari saya? 1 permintaan oke, 2 permintaan oke, 3 permintaan aja mumpung namanya. Ya, Mas Angga tawaduk lah. Sudah Pak Presiden, saya nggak usah kasih hadiah, saya bisa berfoto, bisa bertemu dengan Pak Presiden, merupakan kebanggaan yang terbesar bagi diri saya. Nolak nih Mas Angga. Kata Presiden, ambil, walaupun kamu nggak mau, bawa pulang, minimal aja sepeda dapat. Itu jika ketemu yang ngundang kita orang nomor 1 di Republik ini. Kita melakukan persiapan begitu lama. Setiap hari kita senang, ingin cepat sampai pada waktunya. Dan diberikan apa yang kita tidak minta. Sampai lagi yang kita minta pasti dipenuhi. Itu jika orang yang mengundang orang nomor 1 di Republik. Bagaimana jika yang mengundang kita zat yang menciptakan presiden? Zat yang menciptakan raja dari semua raja. Zat yang menciptakan alam semesta. Apa perasaan kita? Apa persiapan kita? Nah, kalau presiden memberikan kita 1-2 permintaan, tapi Allah melalui lisannya Nabi Muhammad, yu'tihim mas'alu, diberikan apa yang mereka minta. Enggak pakai 1, enggak pakai 10, 100, hatta 1000. Wa yustajibu lahum madau, permintaan yang sebanyak itu akan Allah ijabah. Di sana banyak tempat mustajab Pak. Di Madinah ada Muwajahah, ada Raudhah, di Mekah ada Multazam, Hijir Ismail ketika minum air Zam-Zam, Safa Marwah, itu tempat yang mustajab. Di Indonesia sulit Mas. Kalau waktu yang mustajab banyak sama waktu, tapi kalau tempat yang mustajab agak sulit di Indonesia. Ya. Tapi yang paling mustajab di mana kalau kita di tanah air? Di hadapan orang tua kita, terutama di hadapan ibu. Doa Mas, di hadapan kaki ibu, di depan kaki ibu, berdoa, cukup ibu kita hanya aminkan dan ridho kepada saya, itu pintu langit terbuka. Ibu karomah berjalan ya. Maka jangan sia-siakan ibu. Oke, nah itu. Dan yang terakhir Allah katakan melalui lisan Nabi Muhammad dalam hadis Nabi, wa yukhlifu alaihim ma anfaqu dirhamun alfa, harta yang bapak ibu keluarkan agar Allah lipat gandakan ribuan kali lipat. Ya, nah itu kita masuk dalam manasikul umrah.
Ibadah umrah adalah ibadah az-ziarah ila Baitillahil Haram biqasdin nusuki. Ziarah mengunjungi rumah Allah atau Baitullah dengan tujuan yaitu beribadah, ya, yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW, diawali dengan niat ihram dari miqat. Yang kedua tawaf, setelah niat tawaf. Yang ketiga sa'i. Yang keempat tahallul. Yang kelima tertib. Urutannya harus tertib. Nggak boleh sa'i dulu baru tawaf. Nggak boleh tawaf dulu niatnya ntar belakangan. Nggak sah. Jadi sempurnakan pertama dulu, ya, seperti kemarin kasus haji, ada satu jamaah, ya, waktu saya haji kemarin, dia ini tawaf 5 kali, tawaf nih, belum sampai 7 kali, baru 6 kali dia berhenti karena temannya sudah selesai, ya, akhirnya ngikut temannya sa'i, akhirnya dia bilang, sampai di sa'i tuh, Mas kamu udah berapa? Tawaf 7 kali, loh. Bapak bukan 7 kali, enggak, saya masih kurang. Soalnya tadi saya ketinggalan gitu kan. Pas sudah akhirnya dia selesai, temennya juga nggak tahu, ya udah ikut aja. Sa'i Pak 7 kali, tahallul, kembali ke hotel, ganti baju, cerita sama saya. Ustaz, teman saya baru 5 kali tawafnya, 6 kali tawaf. Iya bener nggak? Saya panggil orang, bener nggak kamu? Benar. Yakin kamu? Yakin Pak Ustaz. Saya yakin. Kalau yakin, sa'i kamu tidak sah. Tahallul kamu tidak sah. Jadi harus ulang lagi. Ulangnya apa? Apakah tawafnya diulang? Enggak. Tawafnya harus tambahkan 1 putaran karena kurang 1. Kurang 1. Setelah itu sa'i lagi 7 putaran. Tahallul lagi, tidak sempurna sa'inya sebelum sempurna tawafnya. Ya, jadi harus berurutan tuh. Ya, tidak sah juga tawafnya kalau dia belum niat. Ya, jadi sempurnakan niat, sempurnakan tawaf, baru sempurnakan sa'i, baru tahallul. Jadi gitu. Ya. Nah, jadi rukun tawaf itu, rukun umrah itu ada 5. Yang pertama niat ihram dari miqat, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat tahallul, yang kelima